Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Abi Abdullah, kita ujian kompetensi adab. Ya, apa tujuan hidup Abdullah? Tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah Nah, hamba ada dua itu sebagai Abdullah dan Khalifah. Artinya apa itu? hamba Allah, Abdullah hamba Allah, dan pemimpin Khalifah itu pemimpin di muka bumi. Ya, mewakili Allah maknanya melestarikan, menjaga alam, nggak boleh berbuat kerusakan. Oke. Kalau begitu tujuan penciptaan manusia, Allah ciptakan manusia untuk apa? Beribadah. Jadi kita ini menjalani hidup ini ya atas perintah Allah ibadah gitu. Jangan diisi dengan maksiat kan begitu. Tidak sesuai dengan ketentuan atau tujuan ya. Nggak ada hidup untuk nonton PS, main PS, nggak ada itu godaan ya kan. Pasti sia-sia ya kan, nggak sesuai ketentuan. Kemudian ada rencana berdakwah nanti kalau sudah lulus, mendirikan pondok. Ingin ya menyebarkan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Dulu sebelum masuk pondok ini belum bisa apa, atau setelah pondok ini nambah ilmu bagaimana, seperti apa? Bahasa Arab. Sudah nambah ilmu bahasa Arab aja dah? Bahasa Arab. Banyak ya? Banyak kan? Ilmu umum dan ilmu agama, bahkan ilmu tazkiyatun apa itu maksudnya itu ilmu itu? Gak ada di sekolah lain. Kesucian jiwa. Nah, kenapa harus disucikan jiwanya? Ya karena jiwanya sering berbuat maksiat. Iya. Dan bisa yang paling mengerikan menggugurkan amal. Apa penggugur amal itu? Ujub, ria, sombong, ya kan? Sum'ah. Mau nuntut ilmu, boleh nggak untuk biar jadi juara tahfiz? Boleh nggak? Nggak boleh. Menuntut ilmu hanya untuk Allah, mencari ridho Allah, ikhlas. Boleh nggak menuntut ilmu untuk menghafal Quran untuk cari beasiswa? Itu kan dunia, ya kan? Nggak boleh, hanya ridho Allah. Ya. Di dalam adab kepada Al-Quran gimana? Al-Quran itu dibaca, yukro, yufham, yukmal. Ini kalau sekolah yufat, dihafal, isi kandungannya. Berat kan menjadi ahli Quran? Berat. Ada nggak orang yang hafalannya banyak, bertahun-tahun mondok, hafalannya banyak, tapi akhlaknya tercela, adabnya buruk, su'ul adab? Ada nggak begitu? Ada. Maka harus apa? Harus diimbangi ya, sesuai gitu. Bagaimana adab kepada Rasul? Itu kepada Nabi kita. Menjalankan Sunnah-sunnahnya. Di antaranya sunnahnya apa? Sholat duha. Nah, yang sering dilakukan di hari Jumat Berzikir. Bersolawat terus, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Rasul itu berdakwah ada yang bayar nggak? Nggak ada. Jadi bagaimana kita? Abdullah harus mau mengikuti atau melanjutkan tugas dakwah, mau kan? Jadi bagaimana itu? Apa harus semuanya dibayar-bayar terus Islam ya siapa yang bayar kan begitu? Gimana coba? Menurut harusnya seorang dai juang. Ya, terus berjuang, berdakwah semampunya. Kalau ada yang ngasih uang untuk biaya hidup, diterima. Tapi jangan menjual belikan agama. Harus dibayar sekian, kayak orang jasa-jasa apa gitu, tukang, itu nggak boleh. Kalau bayar di pondok, ya memang
di rumah juga butuh biaya kan. Di pondok, hidup di pondok sama aja, di pondoknya butuh biaya, butuh makan, butuh bayar listrik. Gurunya juga punya anak istri, butuh dibayar kan. Itu ibaratnya sebagai kewajaran apa operasional dakwah gitu ya. Kalau dibuat bisnis, wah nggak boleh ya, rusak. Itu adab kepada Rasul ya, mendakwahkan. Kita tahu Rasul tidak dibayar gitu kan, tidak pada wilayah ya nggak ada Islam lah, nggak ada kalau semuanya harus duit. Bagaimana seorang hafiz berakhlak di rumah, di masyarakat? Itu Mengamalkan isi Quran. Apa caranya, bentuknya? Mengamalkan lafaz Bismillah di setiap pekerjaan. Terus lagi menyuruh untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin. Al Imran kan? Kalian adalah umat yang terbaik. Kemudian bagaimana adab santri kepada diri sendiri, itu sering kami sampaikan. Mulai dari muhasabah. Nah, apalagi apa artinya muhasabah? Muhasabah itu introspeksi ya. Diri. Terus kepada diri sendiri ini harus juga bermujahadah. Apa maksudnya? Itu bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh dalam mencari dalam mengamalkan perintah Allah, yang di situ pasti apa? Banyak ujian, dan bersungguh-sungguh dalam meninggalkan maksiat. Di situ juga banyak godaan. Itu namanya mujahadah. Termasuk menuntut ilmu, banyak gak godaannya? Kamu punya cewek? Enggak. Oh, ada godaan-godaan apa lagi? Malas, bosan. Padahal menuntut ilmu ini statusnya apa? Siapa yang keluar dari hadisnya itu, rumahnya pergi apa? Maka dia fahuwa fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Allah ridhoi, berjuang. Tapi santri kadang tidak sabar, ya kan? Gimana Abdullah itu? Hampir 3 tahun ini udahan kan? Suka duka ada, enak gak enaknya pasti ada. Di rumah juga enak gak enaknya ada juga. Ada yang bilang gak ada kawan, bosen. Ada yang suruh bantuin orang tua nggak mau pulang, ada kan? Kalau di rumah orang tuanya punya toko, suruh jagain, ngelawan durhaka, dijagain, bosan. Enak di pondok, liburannya ada begitu, iya kan? Hidup ini ya selalu berpasangan, iya kan? Terus setelah mujahadah apa? Kepada Allah gimana? Nah, apa itu muraqabah itu? Santri harus clear ini. Hati itu. Pengawas itu manusia, kalau ada Abi ngawasin, Abi umi guru-guru ngawasin. Pas ada, pas gak ada, ingat ada pengawasan dari Allah. Itu namanya muraqabah. Jadi nggak berani, nggak pernah sendirian hakikatnya manusia, selalu ada malaikat dan ada Allah. Malaikat mencatat, Allah mengawasi. Jawab. Itu adab kepada diri sendiri. Apa yang dimaksud menzolimi diri sendiri gimana? Berbuat maksiat. Aslinya sama aja, menceburkan diri sendiri ke dalam neraka, kan begitu. Maka disuruh ku anfusakum, ya kan? Jagalah
dirimu. Dalam surat At-Tahrim itu kan. Tuh. Ku angfusakum itu adibuhum, menjaga dengan adab. Alimuhum dengan ilmu. Ilmu itu membawa apa? Kemuliaan tinggi gitu. Kalau orang ilmunya banyak meskipun muda, ya kan, dia akan dihormati. Kamu udah ngerasain? Ini bukan untuk sombong-sombong. Kalau ada guru-guru yang ada itu mengajar, ketika guru itu ilmunya atau masih muda belum banyak, biasanya santri gimana? Suka apa? Suka nggak nurutin. Iya, nggak nurutin atau tidak menghargai atau ngelawan lah ya. Tidak takzim. Ya, takzim itu menghormati. Kalau guru yang ilmunya banyak, nurut kan, nggak berani reseh kan, nggak berani onar ya kan. Itu berarti apa? Penyebabnya ilmu. Semakin ilmunya tinggi seseorang itu, dan ini contohnya guru itu akan berwibawa, akan derajatnya akan dimuliakan. Orang santri menganggap akan bersikap begitu, orang juga begitu. Sebabnya apa? Ilmu. Apalagi ilmunya sudah diamalkan, lebih lagi. Dari guru itu diberi kemudahan untuk mengamalkan. Kamu rasakan itu? Di pondok ini kamu rasakan perbedaan guru-guru itu, rasanya gitu. Sama cara menjelaskannya, paham, enak mana istilahnya. Bisa mudah dipahami siapa itu. Orang guru yang ilmunya sudah banyak. Nah, kamu kalau mau jadi kiai, jadi mudir pondok, berarti apa? Harus terus menuntut ilmu. Mulai kapan? Dari lahir sampai mati. Itu gimana itu? Syairnya atau pepatahnya. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, bayi digendong sampai lahat, mati. Lahat itu kuburan. Paham itu? Jadi kamu nanti akan menjadi pembelajar sejati. Bukan selesai mondok, selesai belajar. Bukan. Sampai kapan? Nggak ada lagi sekolahan, terus menuntut ilmu dengan menghadiri majelis taklim. Yang sudah punya ilmunya diamalkan, didakwahkan. Yang belum dipelajari begitu, ya. Bagaimana adab kepada guru? Tidak mengejeknya, menghormati. Seperti apa guru itu? Dokter, seperti tabib. Bagaimana? Kalau sakit, dokternya memberikan apa? Obat. Resep obat harus apa? Taati diminum. Guru mengobati, menghilangkan kebodohan. Perintahnya hafal, tulis, jawab, dengarkan. Berarti apa? Obat. Ya itulah caranya supaya bodohnya hilang, jahilnya hilang. Termasuk adab kepada guru, menghormati keluarganya. Udah paham belum? Anaknya. Bahkan disuruh membantu mengurus kendaraannya kalau dia punya kuda, ya kan? Punya mobil berarti sekarang nih, punya apa? Berkhidmah. Ilmu bit ta'alum wal barokah bil hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu didapat dengan belajar, dan keberkahan ilmu diperoleh dengan membantu atau berkhidmah, mengabdi kepada guru. Coba jelasin. Bukan santrinya dibudakin, tapi apa? Cara, memang aturannya begitu. Kalau ilmunya mau bermanfaat, berbarokah, harus apa? Berkhidmah. Gimana hikmah itu? Bro jelasin. Itu membantu pekerjaannya. Ya, ada khidmah dengan fisik, ya, gurunya ditolong urusan, ya, termasuk cuci piring misalnya ya di pondok nih, kalau atau motornya, mobilnya, rumahnya dibantu, itu fisik. Kalau khidmah dengan doa, dengan ini ya
bukan dengan tenaga Doa. didoakan gurunya sehat gitu kan, terus bisa mengajar. Satu lagi hikmah dengan harta. Kalau antum nanti atau orang tua antum mampu, gurunya kan mikirin santri, ya kan? Biar santrinya pintar, mikirin bayar guru, mikirin bayar listrik, mikirin apa lagi, dapur, belanja semua harganya naik, mikirin ini apa, ujian supaya hasilnya bagus. Sampai-sampai gurunya itu kadang-kadang kekurangan kan, habis waktunya kan. Kalau santrinya kabur, mikirin ngejar santri, ya kan? Kalau santrinya berantem, bully-bulian, biar damai. Sampai guru itu nggak sempet yang semuanya untuk duit gitu. Kalau dia nggak ada beban, dia bisa kerja bebas, mungkin dapat uang banyak kan gitu. Bisa bisnis, bisa berkebun. Tapi karena ngurusin santri itu mau menitipkan agama, Nasruddin santri ini dididik. Jadi habis waktunya nggak punya duit. Kalau kamu orang tuamu mampu, apalagi atau kalau sudah lulus nanti disuruh apa? Hikmah itu disuruh membantu dengan harta. Kamu mampu duit, atau mungkin rusak nih pondoknya kan? Ya kan? Rusak nggak? Itu jebol, ya kan? Keran patah apalagi. Ya, dipanya juga patah kan? Harus beli lagi kan? Bantalnya udah rusak, ya kan? Apalagi piring gelasnya pecah kan? Itu semuanya perlu bantuan harta. Berarti berkhidmah dengan harta itu menyumbang, ya kan? Menyumbang. Ibumu pernah ngasih minyak goreng kayaknya ya, pernah ngasih kue, donat gimana ya, gitu kan, membantu. Baik, kemudian adab kepada orang tua kandung nih, bapak ibu gimana? Itu harus menghormati dia, tapi kalau dia menyuruh berbuat kebaikan taati, tapi kalau menyuruh keburukan jauhi. Emang ada kalau ya, tapi enggak lah ya. Saya mau nyuruh ke apa ini, ke pura, ke mana, gereja kan enggak. Pada bapak dan ibu bagiannya gimana? Bapak berapa, ibu berapa bandingannya? Taatnya. 3:1. Iya. Siapa yang harus aku baktiin ya Rasul? Dijawab sama Nabi, ummuka. Qala faman, siapa lagi? Ummuka baru abuka. Tapi bukan berarti bapak ini boleh dilawan gitu ya. Itu hanya bobot saja, tapi dua-duanya harus dihormati, harus ditaati. Kunci sukses ekonomi santri bagaimana? Taat kepada orang tua. Kunci sukses santri dalam menuntut ilmu, taat kepada guru. Kalau orang tua baik sama guru anaknya akan mudah dalam belajar atau berhasil. Santri gagal dalam belajar kalau rewel, bantah, termasuk makanan, ya kan? Nggak boleh milih-milih makanan yang menyusahkan pengasuh di pondok. Itu menyebabkan apa? Ilmunya tidak barokah, tidak masuk. Sudah ada itu kan penjelasannya ya, masih ingat ya? Adab kemudian kepada kakak. Gimana kalau nggak punya kakak sepupu? Kalau nggak punya kandung, gimana adabnya? Tidak berantem sama dia. Menghormati ya. Kepada adik menyayangi ya. Kemudian sama kerabat itu bukan kandung, seperti kamu sama Syahid ya, mungkin sama Aska ya, kerabat. Paman, bibi gimana adabnya? Akrab. Kok akrab? Ya, menghormati, menyayangi, membantu ya. Ya, jangan biasa berantem kan sama saudara-saudara itu. Biasa kan? Suka iri-iri kan, rebutan nenek ya. Rebutan apa ini? Makanan gitu kan. Si sayang ya.
nggak boleh ya. Lebih baik mengalah ya, mengalah kalau memang di sana suka iri, mending kamu ngalah. Ngalah itu kan nggak kalah. Bagaimana adab kepada tetangga dan teman kalau di rumah? Di pondok ini Abi punya tetangga kan? Kamu juga ikut Abi 3 tahun berarti punya tetangga selama mondok. Siapa tetangganya? Nabil, Abu Reza, tuh sana Fuad, Budi Gober kan? Tetangga itu bisa dihitung juga 40 rumah sekeliling. Banyak berarti kan? Malah itu keran gasnya ditutup gimana? Gimana adabnya yang benar? Itu tidak mengganggu tetangga. Tidak menyakiti ya. Terus ya tolong menolong ya. Ya. Kalau tetangga kesusahan, misalnya ada yang musibah ya, Ya. kebakaran, apa ini banjir, apa ini meninggal ya, atau ini walimah ya, mau begitu ya, paham ya, harus membantu. Kemudian adab seorang pemuda Islam remaja, kaitannya pergaulan, pacaran bagaimana menurutmu? Yang punya cewek nih Abdullah. Enggak. Yang bener. Beneran. Nanti nggak laku kalau nggak punya cewek. Tenang aja ya. Nanti kalau sudah apa? Kalau sudah apa? Nggak usah. Iya, sudah besar. Ayo jelasin adabnya. Itu menjauhi pergaulan yang buruk. Memilih teman yang baik, menjauhi teman yang buruk. Contohnya? Itu teman yang baik itu yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Dan teman yang buruk itu mengajak kepada keburukan atau mau nyuruh kita untuk berpacaran atau narkoba. Narkoba ya, tawuran, apalagi merokok mungkin ya. Ya. Baik, bagaimana adab di rumah? Rumah itu harus bagaimana? Rumah harus bersih, rapi. Ada kamar untuk orang tua, kamar anak, kamar tamu. Boleh nggak kamu masuk kamar orang tua? Kalau si orang tua boleh. Boleh. Dan ada waktu-waktu yang tidak boleh masuk. Waktu istirahat nggak boleh kita masuk. Habis isya, habis zuhur itu kan rehat biasanya. Itu jangan masuk gitu. Kalau masuk pun tadi harus ada izin dan apa ininya, keperluannya. Kalau suruh nyapu kan lain ya kan, itu kan beres. Orang tua lagi nggak di situ, misalnya masak, bapaknya lagi bekerja, kamu suruh nyapu kan lain. Kemudian ada berpakaian yang benar gimana? Tidak memakai pakaian terlalu gitu. Menutup aurat yang sopan, yang bersih ya kan. Jangan ditip-ekin, ada begitu kan, ditulis-tulis. Gimana itu? Ya. Aurat laki-laki udah paham mana yang mana? Mana yang mana? Menutup sampai besar. Kalau Raihan yang pakai celana pendek itu kelihatan pahanya, boleh nggak itu kayak Raihan waktu itu? Nggak boleh kan, harus sampai di lutut. Celana kolornya itu bukan celana dalam, tapi celana pendek itu harus menutup lutut. Kecuali dia pakai sarung. Kalau dia keluar pakai celana sepaha begini, separuh paha ya boleh. Apalagi cara berpakaian yang benar. Sholat gimana sholat? Harus pakai apa? Libasut taqwa. Libasut taqwa itu pakaian yang bagus. Nabi itu hari Jumat pakai pakaian paling bagus, jubah. Hari yang lain pakai untuk sholat yang terbaik. Itu jangan pakai kaos yang gak ada kerah terus ada tulisan-tulisan ya kan? Kalau pakai kaos harus dibantu ditambahin apa, jaket atau jas, itu masih ya memang begitu kan, jas kan nggak langsung dipakai, dia harus ada baju dalamnya, kaosnya. Oke, sekarang adab di masjid atau di musola gimana itu adabnya? Tidak berisik, tidak mengganggu jamaah lain.
lain, tidak mengotori masjid. Yang benar. Ini kotor tapi lihat sampah masih ada terus. Malah untuk ini lari-larian ke lapangan, benteng-bentengan apa pakai mana? Tahiyatul masjid, adabnya dilakukan pertama kali masuk, ya kan? Dicoret-coret temboknya itu kan, dicat lagi itu. Kenapa itu? Nakal kan santrinya? Iya. Kemudian adab ketika belajar, gimana belajar itu? Tidak berisik, tidak membuang sampah di kelas, tidak mengganggu teman yang lain saat belajar. Mendengarkan penjelasan, tidak membuat gaduh, ya kan? Kemudian adab makan dan minum. Tidak mengejek makanan tersebut. Kalau nggak suka. Ya. Terus mencuci tangan sebelum makan. Membaca bismillah. Ya. Dihabiskan makan dari pinggir, aduk itu ya. Minum. Itu tidak sambil berdiri. Ya, tidak sambil berenang. Napas, tidak sekali teguk satu gelas itu langsung habis, dijedain ya. Ya kalaupun enggak 3 kali, yang penting jangan sekali kayak sapi itu kan. Nggak boleh. Apalagi yang lain? Adab tidur, terakhir adab tidur. Itu berwudu, membersihkan tempat tidur, membaca ayat kursi, zikir sebelum tidur. Terus membaca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Kalau mimpi buruk gimana adabnya? Itu bangun meludah ke kiri. Meludah isyarat ya. Enggak langsung banyak ludahnya. Baik, kamu sudah ada perubahan apa dari mondok ini? Mondok ini kamu merasa mendapat manfaat apa rugi istilahnya? Manfaat. Apa aja ini? Ikhlas mondok ini, perintah orang tua atau paksaan, atau diperintah lalu dipaksa lalu menerima atau bagaimana? Samanya mau sendiri. Terus itu dibantu juga sama orang tua. Didorong, dimotivasi, didukung. Terus di pondok ini sudah merasa dapat ilmu manfaat apa aja? Manfaat ilmu agama, bahasa Arab. Kalau punya adik disuruh mondok apa sekolah biasa? Sekolah biasa itu apa istilahnya, kerugiannya? Apa kurang waktunya? Waktunya sebentar, rugi ya. Sementara kalau mau berdakwah ilmunya harus banyak, berarti belajarnya harus banyak. Waktunya itu 24 jam itu full untuk belajar ya, ada mainnya, jangan banyak. Jangan kalau di sekolah di luar itu kebanyakan main, belajarnya sedikit, jadi nggak bisa berdakwah. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Bagaimana mau berdakwah kalau tidak punya ilmu ya? Jadi berjuang di sekolah ini untuk menghasilkan alumni dai pejuang itu pasti harus dengan ilmu yang paling bisa dapat banyak, yaitu belajar di pondok ya, atau sekolah-sekolah boarding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.